Abdullah Soleh meninggal, akhir-akhir ini mereka mengatakan yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid, rezimnya Ali Abdullah Soleh. Nah, habis itu ada lagi komunis. Kalau komunis saya nggak mungkin percaya, karena komunis yang ada di Yaman mereka dari kalangan Ba'alawi. Apa namanya, kata Habib itu sudah memang uruf sudah semua, baik ajami ataupun Arab. ajami Arabi. Ini kalau kiai belanja mungkin ke Saudi umroh ya, ketemu orang Bengali itu ya Habibi, ya Habib. Ulama kan sudah mengatakan menjajah manusia bodoh dengan jubah atau ilmu agama itu paling gampang. Paling gampang. Jadi memang masalahnya Umar bin Hafid, saya nggak mau manggil Kang Mas atau apalagi Habib, Pak Kiai. Langsung namanya. Langsung nama aja. Biasa itu di sana apa? Iya. Apa Sayyid misalkan di Tarim sana beliau dipanggil oleh nggak ada, mereka panggil ya Umar bin Hafid. Oh gitu. Kalau dari sesama leluhur mereka panggil Habib. Dan memang nama Habib ini kalau di negara Arab itu uruf. Kebiasaan. Iya, kebiasaan mereka memanggil mau Ajam, mau Arab, Habib. di pasar, di warung apa itu semua memang Habib. Sudah urupnya orang Arab, Habibati, Habib. Sudah biasa itu, sudah uruf, bukan lakop tertentu yang untuk apa namanya, dimuliakan untuk seseorang. Panggilan gaul gitu. Biasa pergaulan sehari-hari seperti itu. Kalau kayak di Jawa itu urupnya adalah laki-laki Mas, Kang gitu. Kalau di timur sana manggilnya kakak gitu. Jadi kita pernah datangi langsung di Tarim itu tentang masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid. Sekali lagi mohon maaf ya buat keturunan Ba'alawi, kenapa saya tidak memanggil mungkin ulama kalian sebagai Habib, karena mereka ini manggil saya monyet, kafir. Mereka manggil saya baik, semua kebun binatang Neo PKI. Semua kebun binatang itu sudah di TikTok, di live TikTok, di komen semua nama saya itu bukan nama manusia lagi. Hampir sama seperti orang Yahudi dalam Talmudnya yang menganggap selain orang-orang Yahudi itu monyet, babi. Ya. Jadi nama saya itu di mana-mana mereka manggil saya monyet. Jadi saya ini masih menghargai, masih memanggil Umar bin Hafid, gitu. Manggil namanya. Saya nggak mau ikut kotorin mulut. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Ini saking jernih, bersihnya hati. Masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid itu memang kami bertemu langsung, yang istilahnya keluarganya mereka adalah pelakunya. Keluarga mereka pelakunya. Jadi kita tanya-tanya masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid. Kenapa? Itu tapi yang ada di Indonesia, yang didengar di Indonesia ini Pak Kiai, dibunuh oleh Partai Komunis. Dilenyapkan gara-gara bukan hanya Partai Komunis saja yang mereka tuduh. Mereka juga dalam sisi lain dibunuh oleh rezimnya Ali Abdullah Soleh. Jadi tuduhan sana, ada yang bilang dibunuh oleh komunis, ada yang bilang dibunuh oleh rezimnya Ali Abdullah Soleh. Simpang siur ini dengan jadi kami pastikan tentang meninggalnya beliau. Ternyata di masa Ali Abdullah Soleh masih berkuasa, tidak ada berkora-kora di mana-mana mereka mengatakan yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Soleh. Mereka nggak berani itu. Takut ditangkap. Memang Yaman tahu sendiri. Terus juga ketika Ali Abdullah Soleh meninggal, akhir-akhir ini mereka mengatakan yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid, rezimnya Ali Abdullah Soleh. Habis itu ada lagi komunis. Kalau komunis saya nggak mungkin percaya, karena komunis yang ada di Yaman
mereka dari kalangan Ba'alawi. Iya, Segaf juga. karena pemimpin partainya Al-Jufri Al-Atos, wakil presidennya Al-Jufri, presidennya Ali Salim Al-Baido. Itu juga kan orang-orang Ba'alawi. Ba'alawi. Jadi memang presiden komunis di Yaman itu namanya Ali Salim Al-Baido. Namanya itu ma'ruf di sana. Terkenal. Memang presidennya dari partai komunis itu Ba'alawi. Jadi kalau bilang yang membunuh komunis adalah komunis, saya nggak percaya. Berarti ini ingin Nggak percaya. rehabilitasi. Mereka ingin memutarbalikkan fakta agar orang itu bisa percaya. Nah, tapi kenyataannya sebenarnya membunuh bapaknya Umar bin Hafid itu adalah karena saya dengar kita diceritakan langsung dari keluarga pelaku itu karena masalah tanah di Tarim. Tanah di Dar Al-Mustafa Tarim itu Saya tidak tahu ya mana hak milik mereka, mana yang jadi permasalahan di antara Bani Tamim. keluarga Ba'alawi dengan Bani Tamim itu saya tidak tahu tanah yang mana. Ala kulli hal yang menceritakan dibunuhnya bapaknya Umar bin Hafid itu memang adalah masalah tanah. Pertanahan. Cuma yang membunuh itu apakah dari Bani Tamim karena memang kebanyakan yang punya tanah di Tarim itu adalah Bani Tamim, tidak tahu kalau masalah itu. Tapi saya pernah membaca kitab karya Ba'alawi itu tidak hanya sengketa dengan Bani Tamim saja, lebih lama itu Bani Al-Kathiri. Dari marga Al-Kathiri. Oh iya, panjang itu Al-Kathiri. Penguasa sana kan mayoritas Al-Kathiri, termasuk yang hijrah ke timur-timur menjadi Mar'i Al-Kathiri itu siapa. Jadi di sana juga pernah bermasalah ya antara Ba'alawi, bahkan mengatakan tanah ini milik saya dan leluhur saya. Karena ada kitab karya Abdullah bin Alwi Al-Khaddad bahwa bumi dan langit seisinya ini diberikan kepada Bani Alawi. Iya, ya itulah. Itu kan tidak diragukan lagi kalau orang kalau sudah menjajah orang dengan bawa nama nabi dan nama agama memang terlalu bahaya. Berarti yang memanggil sebutan awal Habib itu hanya komunitas Ba'alawi saja di sana. Enggak, itu uruf semua negara Arab, Pak Kiai. Gitu. Tapi yang di pasar-pasar juga kuli-kuli sopir angkot semua ya Al-Habib semua sama gitu. Iya, kita beli bakhomri di sana itu ada makanan khasnya mereka itu yang dibikin dari roti itu namanya bakhomri. Kita kan sering minum pakai syai teh itu syai halib teh yang dicampur susu itu. Memang itu nama kata Habib itu sudah memang uruf sudah semua baik ajami ataupun ajami Arabi. Ini kalau Kiai belanja mungkin ke Saudi umroh ya, ketemu orang Bengali itu ya Habibi, ya Habib ada misalnya mi'atain salata mi'a gitu pasti. Mungkin kalau di sini itu bisa dianalogikan, dikiaskan ngerayu pembeli kemungkinan sini sayang gitulah. Sini sayang, ayo beli sini sayang gitu. Tidak ada kata khusus tertentu yang memang dilakopkan untuk duria tertentu di Yaman. Tetapi informasi julukan nama lakoban awal Al-Habib ini ketika dibawa ke Indonesia berbeda. Mindset kita itu pahaminya berbeda. Bang Nasab palsu. Berarti asal muasal terbunuhnya, sebab musabab terbunuhnya Mas Hafid ya, ayahnya Mas Umar ya, Kang Umar ya, Umar bin Hafid kan berarti Habib kalau menurut orang sini Habib Hafid gitu. Sampai sekarang nggak ditemukan makamnya, kuburannya. Jadi biar lebih lebih terang lagi pernyataan saya, maksud gini, bapaknya Umar bin Hafid itu awalnya dituduh yang membunuh adalah PKI. Nah, secara logika PKI sendiri yang memimpin di Hadramaut atau di Yaman Selatan sendiri adalah mereka. Jadi
akal sehat nggak bisa menerima. Mana mungkin PKI bisa membunuh sedangkan pemimpinnya dari mereka sendiri. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Terus yang kedua, mereka mengatakan di akhir-akhir ini yang membunuh adalah rezimnya Ali Abdullah Soleh. Kenapa di zamannya Ali Abdullah Soleh masih hidup mereka nggak berani teriak-teriak yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Soleh. Ketika Ali Abdullah Soleh sudah ditembak mati, terbunuh, akhir-akhir ini ada yang mengatakan, mereka mengatakan yang membunuh adalah dari pihak pemerintahnya Ali Abdullah Soleh. Dan ini kan mereka saling bikin framing yang mungkin karena sudah kepepet ya. Kita juga nggak tahu, wallahu alam. Ala kulli hal, ketika kami mendatangi masalah ini di Tarim, terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid ini, alhamdulillah kami bertemu dengan ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Ulama Syafi'iyah itu banyak sekali di Tarim, Pak Kiai. Di masjid-masjid itu banyak. Itu juga di Kelembang. Dan itu ratusan ulama yang ada di Tarim itu kebanyakan menentang perbuatan Umar bin Hafid. Mayoritas. Padahal mereka bukan dari Wahabi mereka ini. Tapi dituduh Wahabi. Dituduh Wahabi. Padahal yang dikatakan Wahabi atau dari kalangan Salafi itu sendiri juga mentahdir ulama-ulama Syafi'iyah ini. Itulah yang menurut saya tidak masuk akal. Sekelas Syekh Akram Mubarok Isban juga. Iya, itu nggak ada sama sekali, dia nggak ada arah sama sekali ke takfiri atau dan semacamnya. Beliau itu orang netral lah, istilah kalau di Indonesia ini, tidak ke kiri tidak ke kanan gitu. Makanya dari itu kita ada satu syekh di Tarim cerita ke kita, coba datang tanya ke ini, kita tanya. Ternyata kita dapati ada keluarganya termasuk pelaku. Di saat itu katanya memang itu masalah tanah. Masalah tanah. Berarti pembunuhnya itu punya anak atau keluarga yang ketemu dengan panjenengan. Kami bukan hanya saya sendiri aja. Kawan-kawan yang lain ada. Juga. Dan yang mengatakan juga dari pihak orang Yaman juga yang lain. Iya. Alasan kalau seandainya pun saya dibilang saya fitnah, wah kita datang barang-barang ke Yaman. Saya tantang mereka, kita datang barang-barang ke Yaman, ketemu dengan orang yang mengatakan orang Yaman. Gitu. Terima kasih Bang Nasab. Itu masalah terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid. Jadi jangan bilang lagi yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid itu PKI atau Ali Abdullah Soleh. Orang Ali Abdullah Soleh masih hidup, mereka nggak berani kowar-kowar yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Soleh. Kenapa pas meninggal baru memfitnah orang? Kan ini sifat pengacut, tidak bertanggung jawab. Karena yang meninggal, yang sudah meninggal nggak bisa diminta klarifikasi lagi. Sudah meninggal kan ya sudah. Jangan seperti Aldo itu. Seperti Aldo kan di Indonesia bilang saya durian Nabi, saya Habib apa segala macam. Sampai saya ketemu di depan Masjid Nabawi, kamu bilang durian Nabi. Saya melihat kok tangannya Aldo itu gemetar. Iya, gimana nggak gemetar? Saya bilang nggak usah, sekarang kamu nggak ada muhibin duel sama saya segituin. Jadi kalau saya lihat auranya itu lebih kuat jenengan daripada di Aldo ini. Sekalipun saya di Indonesia Kiai, kalau mau disiapin pancak dor duel satu lawan saya itu saya siap. Nah ini Mas di Aldo jenengan lihat gitu loh. Jadi jangan nggak usah bawa pribumi lah, nggak usah bawa pribumi nih Pak Kiai, nggak usah bawa pribumi apa orang lain, nggak usah. Kesatria ini. Satria itu datang satu lawan satu. Jangan mengorbankan pengikut kita masing-masing. Kayak saya itu di Madinah saya nggak ada teman juga. Saya lihat itu, Iya, saya datangin. Luar biasa, gitu. Harus begitu. Ini kalau orang kalau bukan sifat pengacut ya. Kalau saya mengatakan saya orang timur misalnya. Mau saya disempit, mau saya di apa, saya tetap mengatakan saya orang timur. Seharusnya Aldo ini kalau dia sudah di Indonesia mengatakan mereka dari Assegaf kan dia. Dia durian Nabi. Mau di mau di Indonesia, mau di Saudi harus bilang iya dong. Saya ngaku durian Nabi. Kenapa sampai di Saudi? Hada kadzab katanya. Jadi udah gitu bahasa Arabnya nggak jelas lagi. Jangan dituduh balik al-kadzab. Mungkin Wahabi juga, jenengan Wahabi plus pembenci Nabi, al-kadzabi itu tadi juga. Iya, saya bilang sama dia kan, coba katakan ke saya sekarang, kamu bilang sama saya Wahabi.
Padahal di lab itu sering ngomong Wahabi. Nggih, kalau di belakang jenengan begitu, tapi kalau di depan jenengan itulah sifat-sifat pengecut yang memang saya juga sangat sayangkan sifat seperti itu. Terima kasih Bang Nasab telah menjelaskan duduk permasalahannya dengan De Aldo plus tentang asbab ya terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid. Ini kenapa kami tanyakan, karena ini menyangkut hubungan antara jalur perekonomian keumatan yang ada di Indonesia. Ini ada kaitan yang sangat kuat antara Yusuf Mansur yang pernah berbicara di Dar al-Mustafa. Setelah dari sana tiba-tiba datang ke Indonesia bercerita, demi Allah, itu Nabi Rasulullah dari tempat duduk sofa gue. Rasulullah, demi Allah, ada di belakang mobil gue. Gimana? Demi Allah, saya melihat nyata. Berarti ini kena gendamnya Mas Umar bin Hafid, sehingga kemungkinan besar ada kejahatan-kejahatan penyelewengan, penggelapan keuangan yang ada dibawa ke sana. Apakah kemungkinan bisa atas dasar infak, sedekah, menyumbang seorang waliullah ya, seorang cucu Nabi ya, mencari berkah dzurriyyah Nabi. Nah, ini yang kami telusuri. Kenapa kok ini kami tanyakan nih, apa urgensinya, apa pentingnya, apa hubungannya? Karena ini melalui penelitian saya ada korelasinya ternyata. Dan bahkan lagi yang paling ekstrim ya, saya menelusuri melalui informan plus catatan yang kami temukan bahwa Mas Umar bin Hafid ini juga jual beli pengelarisan dari khodam jin melalui bungkusan pasirkah atau kertas azimah kah yang khodamnya tidak netral dari arwah muqaddasah atau malaikah, tapi berasal dari energi jin. Ini bagaimana? Tolong panjenengan Bang Nasab ceritakan apakah memang benar informasi itu. Kalau masalah ini Pak Kiai, apakah masalah ekonomi Indonesia mengalir lah atau secara ininya ya ke sana? Wallahu alam, saya belum pasti lihat dengan masalah Yusuf Mansur. Tapi kalau masalah bilang Tarim itu banyak ATM-nya di Indonesia, iya memang banyak. Banyak ATM-nya. Jangankan itu, banyak juga pejabat yang mau mencalonkan diri, sebelum mencalonkan ada yang ke sana diam-diam. Kiai-kiai juga. Saya melihat wajah-wajah kiai-kiai Nusantara itu yang di mampir habis umroh kan ke kota 1000 wali, 1.000.000 wali di sana ya. Saya lihat itu di ziarah situ. Oh iya. Jadi yang kedua masalah pasir. Memang ini orang Indonesia atau kiai-kiai yang pernah datang ke Tarim, memang masalah yang dibungkus dengan pasir inat, ada kain hitam, itu ada pasir inatnya, ada kayak ada akar-akar kayu gitu. Itu memang saya pegang langsung, saya masuk di dalam toko-toko penjual itu di depan Darul Mustafa, di samping-sampingnya. Itu gunanya untuk apa, Bang Nasab? Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah dipasang di toko? Dijual di toko, tapi gunanya untuk pengelarisan atau pesugihan atau? Karena memang kan pasir inat kata mereka sih, kalau taruh di dalam gelas campur kopi, minum langsung kekuatan kita diranjang kuat ya. Ini kata saya Pak ya. Gak ngeres dah wong pasir kok dicampur kopi itu gimana? Enggak, ini cuma asumsi saya Tapi aja. yang saya ketahui itu ya berkah itu tadi. Iya, berkah. Apalagi yang pasir super di atas pusaranya Habib Abu Bakar bin Salim di Ainak sana. Iya. Itu lebih super kualitasnya itu. Iya, dia itu pasir itu ada 2 macam Pak Kiai. Kalau yang di Abu Bakar bin Salim. Ini saya tunjukin aja videonya ya. Biar jenengan bisa lebih paham. Karena pas saya ke sana kemarin, ada yang gulung-gulung juga ya. Tadi mandi pasir itu, tadi ini sebelahnya makam Habib Abu Bakar bin Salim ini gulung-gulung itu. Ini Pak Kiai. Ini adalah kuburannya Abu Bakar bin Salim. Ini nggak ada Al-Habib atau Asy-Syaid ini. Ini Asyah ini. Asyih
Abu Bakar bin Salim. Asyikh, bukan sekelas dia saja dipanggil Asyikh, nggak ada Habib atau Asyid. Beda di Indonesia Pak Kiai. Mau kuburan palsu, mau asli. Al-Alim, As-Soleh, Al-Bari, At-Taqi, Al-Mujahid, Ar-Wirawari, dan sebagainya. Inilah tempat pasir yang paling mahal. Super ya? Iya super, teman-teman harus paham. Pas di atas. Sebentar. Saya ulang videonya. Terus nanti saya off. Ini kayaknya pasir di Pangandaran Ciamis itu kayaknya. Atau pasir putih Perigi Trenggalek sana kemungkinan. Sebentar ya. Nggak ada bedanya lah. Oke. Ini kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Pasir yang paling mahal itu Pak Kiai di dalam lubang ini. Di dalam lubang itu. Kita kasih masuk tangan kita di dalam sini. Rogoh di dalam. Ambil. Inilah sudah yang paling mahal yang dijual. Makanya di Indonesia itu satu betul kecil aja 2 juta, ada yang satu sekarang udah gara-gara saya bongkar sekarang udah malahan gak ada yang mau beli lagi. Alhamdulillah. Menghancurkan pasaran termasuk. Iya, saya termasuk menghancurkan ekonomi perpasiran di Hadramaut. Ini namanya itu Asyikh Abu Bakar bin Salim. Kenapa saya pernah tanya, limada maktub yakni kenapa Anda tulis itu? Asma min laqab mathalan nahnu fi Indonesia ma'ruf indana al-maqbur yakni maktub kullu yakni min duriyati Alawi al-Habib. Enggak al-Habib toh, kadang-kadang al-Imam. Saya nanya begitu kan? Al-Habib, Al-Wari, Al-Zahid, At-Taqi dan seterusnya. Kurang kalau cuma satu. Terus saya minimal Al-Habib, minimal itu biar nggak banyak itu. Terus saya tanya kenapa kalian nggak nulis itu, saya bilang pakai kata mereka aif ya akhi katanya. Aif hada katanya. Kata mereka aif itu maksudnya pemali lah atau gimana gitu, kata-kata kita itu aif kan pemali lah. Nggak bagus gitu. Kualat itu. Iya. Jadi di kuburan sekelas Abu Bakar bin Salim, ya kalau memanglah dia durian Nabi, kenapa? Memang karena orang-orang dari Masyekh ya Al-Kathiri atau Mim yang ada di Tarib itu memang kan mereka tahu ini siapa Ba'alawi. Sampai-sampai itu Bang Nasab palsu. Orang-orang sana asli itu malah heran sama orang-orang Indonesia. Kenapa ya orang-orang Indonesia itu kok bodoh-bodoh ya? Kayak lugu-lugu ya ketika sampai di dekat makam Abu Bakar bin Salim langsung gulung-gulung. Karena fadilahnya pasir ingat dekat makamnya Habib Abu Bakar bin Salim itu sampai gulung-gulung mandi pasir itu. Wah, barokah. Ya itu kan memang jadi ini gini Pak Kiai, kan para ulama kan sudah mengatakan menjajah manusia bodoh dengan jubah atau ilmu agama itu paling gampang. Jualan agama itu paling mudah. Dan yang jajah manusia dengan agama apalagi membawa nama Nabi, darah Nabi, paling laris. Orang paling takut ya kalau atas nama Nabi kan. Iya. Nabi ngualati nggak dapat syafaati. Kalau PKI atau orang-orang penjajah Indonesia atau Belanda atau Jepang yang menjajah Indonesia, jelas musuhnya. Dia misalnya dia non Muslim atau apa, jelas musuh kita. Tapi ini sesama Muslim yang mengaku Muslim, tapi menjajah dengan darah Nabi, menjajah dengan syariat, kita kan nggak paham Pak Kiai. Iya. Bukan musuh dalam selimut tapi musuh dalam jubah. Iya. Agama. Iya, itu dia yang paling berbahaya itu kan termasuk alamat hari kiamat kan memang kan orang-orang itu menjual agama itu. Tidak